Selamat sore Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bertemu kembali dalam jam doa kita pada hari Rabu. Nah, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dari pagi sampai saat ini Tuhan melindungi kita dalam melaksanakan setiap kegiatan kita. Mari Bapak Ibu, bahkan teman-teman sekalian yang mengikuti jam doa hari ini, coba kita kembali mengingat kasih Tuhan yang sudah kita alami sepanjang minggu ini. Bahkan mungkin hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Nah, aku mau tanya nih buat yang ada di sini. Kira-kira apa yang membuat kita mengucap syukur hari ini menurut pribadi kalian? Dimulai dari siapa ya? Dewi dulu. Kenapa, Ci? Ya hari ini bersyukur bisa menikmati makanan. Weh, Bisa menikmati makanan enak. Makanan enak. Oke, sekarang bagi. Ya, kalau saya bersyukur hari ini bisa dilalui dengan segala aktivitas yang padat dan sore ini bisa bertemu dalam jam doa. Oke, ya walaupun rutinitasnya padat ya, tapi masih tetap bersyukur karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekarang baju pink yang ada di sana, Jane. Aku bersyukur karena udah libur. Wah, sudah libur. Orang baru mulai PTS dia sudah libur. Wah, bersyukur bisa libur. Kalau apa? Karena bisa sehat selalu. Wah, yes gitu. Betul. Kalau Kak Ein? Hari ini tidak terlalu sibuk, jadi saya bersyukur sekali dikasih kesempatan untuk beristirahat sama Tuhan. Wow, oke. Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa membuat kita bersyukur sama Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur sama Tuhan. Kalau hari ini aku bersyukur bisa pulang cepat dan juga tadi makan enak juga sama kayak Debbie ya. Ya. Kayaknya makanan kita sama lagi. Jadi kita bersyukur tiap hari, bahkan setiap waktu Tuhan membimbing kita, Tuhan menghibur kita. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan anugerah Tuhan
Kepada Allah aku berharap di darat atau di laut yang gelap. Setiap waktu penat, Bapa Surgawi terus memelihara kita. Mari kita berharap terus kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memelihara. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bahkan bunga dan burung dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita pasti dipelihara. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, terus aku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau waktu mendung, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi memeliharaku. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian firman hidup kekal yang memberi ajaran, yang memberi teguran, yang memberi nasihat dari firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian rindu akukan Injilnya, firman hidup kekal. Lakukan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata. Firman hidup kekal yang memberi ajaran, tugas kebenaran.
hidup kekal. Mari kawan gemakanlah firman hidup kekal yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal bagi yang bertobat. Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam jam doa sore hari ini. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih sore hari ini Engkau pertemukan kami kembali dalam jam doa. Saat ini Tuhan, kami rindu diberkati dengan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar dan kami pelajari hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita mau belajar dari salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota Tesalonika itu terletak kurang lebih sekitar 160 di barat daya kota Filipi, yang merupakan salah satu kota ataupun kota pelabuhan yang ada di Makedonia. Dan Filipi ini sebagai ibu kotanya. Makedonia merupakan salah satu provinsi di daerah Romawi. Dan pada waktu itu Paulus bersama-sama memulai pekerjaan pekabaran Injil dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua, dan dia memulai sebuah jemaat di Tesalonika. Kota ini kebanyakan orang-orang yang ada di sana itu orang Yahudi ya. Kurang lebih ada sekitar 200.000 jiwa pada waktu itu. Nah, akan tetapi pada waktu awal-awal pendirian jemaat di Tesalonika ini, karena ada perlawanan di antara orang Yahudi itu sendiri, maka pelayanan di sana terhenti dan kemudian Paulus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea, dan juga di Berea tidak terlalu lama lalu dia melanjutkan perjalanan ke Athena, dan di sana Timotius menyusul Paulus. Lalu saat bertemu dengan Paulus di Athena itu, Paulus mengutus Timotius untuk kembali ke Tesalonika dan mengetahui bagaimana perkembangan jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itu Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 1, kita bisa lihat salam dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu adalah salam yang begitu hangat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Dan dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana jemaat Tesalonika ini merupakan buah dari pemberitaan Rasul Paulus, yaitu tadi seperti yang saya katakan dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua. Nah, dalam pasal yang kedua ini memberikan satu gambaran yang dari judul perikopnya saja kita dapat mengetahui mengenai pelayanan Paulus di Tesalonika. Karena itu mari kita perhatikan bersama-sama 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab di rumah dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat.
Sebab nasihat kami telah tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah mengenai pelayanan Paulus di Tesalonika, satu hal yang harus kita sadari, ada sebuah fakta yang tak dapat dihindari dalam sebuah pekerjaan pekabaran Injil, yaitu bahwa fakta yang pertama adalah dalam pekerjaan pekabaran Injil itu pasti selalu menghadapi tantangan. Namun pada hari ini kita dapat belajar dari Rasul Paulus bagaimana Paulus dan juga kawan-kawannya pada waktu itu bersama Timotius, bersama dengan Silvanus, mereka terus giat dalam pemberitaan Injil. Nah, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2, itu merupakan fakta yang pasti kita hadapi dalam sebuah pekerjaan pekabaran Injil. Ada tantangan seperti yang dihadapi Paulus pada waktu itu. Dia mengatakan dalam suratnya itu, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Ya, itu bukti bahwa Paulus dalam pekerjaan pekabaran Injil, baik itu dalam perjalanan pekabaran Injil yang pertama maupun dalam perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua, dia banyak menghadapi tantangan, baik itu dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan maupun dari antara orang-orang Yahudi sendiri. Nah, kita bisa perhatikan dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan waktu dia di Filipi, dia pun mendapati sebuah aniaya dan juga penghinaan pada waktu dia membawakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sini, yang ada di Filipi maksudnya ya. Dan tetapi satu hal yang kita perlu ingat juga, faktanya betul bahwa dalam pekerjaan pekabaran Injil selalu menghadapi tantangan. Tetapi fakta yang lain yang adalah merupakan satu kebenaran, bahwa di dalam tantangan yang dihadapi itu Allah tetap bekerja. Itu di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang kedua. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Paulus tetap berjuang
Paulus tetap dengan berani memberitakan Injil, bahkan melanjutkan perjalanannya dari Filipi ke Tesalonika, kemudian ke Berea, kemudian ke Athena, dan seterusnya sampai pada perjalanan pekabaran Injilnya yang ketiga. Dia merasakan, dia menyadari sebagaimana janji Tuhan yang sudah diberikan pada waktu Tuhan menyampaikan amanat agungnya atau perintah agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan itulah janji Tuhan yang dirasakan oleh Paulus dalam pekerjaan pekabaran Injil. Allah menyertai dan memberi kuasa kepada Paulus dan juga rasul-rasul pada waktu itu dalam pekabaran Injil. Dan kuasa itu nyata sehingga dengan penuh keberanian Paulus terus memberitakan Injil sehingga jemaat di Tesalonika dapat didirikan. Dalam ayat-ayat selanjutnya Paulus memberikan kepada kita bahwa dalam pekerjaan pekabaran Injil, seorang pemberita Injil haruslah seorang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, karena Allah adalah saksi. Paulus menyadari di dalam pekerjaan pekabaran Injil ada tantangan. Karena itu dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri, namun dia tetap mengandalkan Allah yang mengutus dia, yang sudah memanggil dia. Dia mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya, dan itu dibuktikan. Seseorang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan pekabaran Injil, maka firman Tuhanlah yang akan diberitakan dari mulutnya, yang akan ditunjukkan dalam perbuatannya, dan yang akan dipertontonkan untuk semua orang melalui kesaksian hidupnya. Maka Paulus dan kawan-kawan dapat diteladani, sehingga dia berani berkata bahwa apa yang diberitakan, nasihat yang diberitakan itu tidak lahir dari kesesatan, namun itu lahir dari maksud yang murni, yaitu dari Allah itu sendiri, bukan untuk suatu tipu daya, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan itu yang menjadi pedoman bagi Paulus. Ya, sekalipun ada banyak tantangan. Yang pertama tadi kita bisa melihat bahwa Paulus disertai oleh Tuhan. Ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang memberitakan Injil. Yang kedua, Paulus mengandalkan Tuhan, karena dia tahu bahwa apa yang menjadi sumber pemberitaannya itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah sumber pemberitaannya, sehingga tidak ada tipu daya. Dan itulah yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa mereka. Pada bagian yang terakhir, kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan hanya saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Dalam pekerjaan pekabaran Injil yang ketiga, harus ada yang namanya pemeliharaan. Ya, Paulus setelah dia memberitakan Injil dengan kuasa yang dari Allah, dengan mengandalkan Allah sehingga kehidupannya diteladani, maka setelah Injil itu diberitakan, jemaat itu didirikan. Yang ketiga, maka Paulus memelihara setiap jemaat yang telah didirikannya.
Dan dia memberikan satu gambaran. Yang pertama dia memakai gambaran seorang ibu. Dia berkata, demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Ayat yang ketujuh maksudnya, dia memberi gambaran bahwa dia merawati setiap jemaat Tuhan itu seperti seorang ibu yang merawati anaknya. Lalu pada bagian yang berikutnya dia mengatakan bahwa kasih sayang Paulus kepada jemaat yang sudah didirikan itu seperti kasih sayang seorang bapa. Di ayat yang ke-11 dia mengatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jemaat di Tesalonika tentu masih muda pada waktu itu karena belum lama dalam pelayanan Paulus itu lalu terjadi suatu perselisihan oleh karena ada perlawanan di antara orang Yahudi sendiri, maka secara umur jemaat di sana pada waktu itu masih sangat muda. Karena itu Paulus terus merawati dan memelihara pertumbuhan jemaat di Tesalonika dengan mengirimkan suratnya dan juga mengutus Timotius untuk melihat bagaimana pertumbuhan jemaat yang ada di sana. Paulus memberi gambaran bahwa kasihnya kepada jemaat di Tesalonika itu seperti kasih seorang ibu yang merawati anaknya, seperti kasih seorang bapa yang juga memberikan pertolongan, perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa hati Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan semua orang berdosa supaya mereka menerima anugerah keselamatan. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara sekalian, kita semua, untuk kita menjadi pembawa kabar baik itu kepada orang lain. Meskipun ada banyak tantangan, mari kita tetap percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Lalu yang kedua, mari kita terus mengandalkan Tuhan supaya dalam pemberitaan Injil itu hanya firman Tuhan, hanya Tuhan itu sendiri yang kita beritakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dialah yang akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi teladan hidup bagi mereka. Sehingga berita yang kita bawa bukanlah berita yang sia-sia, bukanlah berita bohong, bukanlah berita isapan jempol belaka, tetapi itu berita yang dapat mengubah kehidupan umat manusia. Yang ketiga, mari kita rawat, mari kita pelihara, mari kita kasihi orang-orang yang sudah kita layani, jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang saat ini dipercayakan kepada kita sekalian. Mari kita dukung gereja kita di dalam pekerjaan pekabaran Injil dengan segala sesuatu yang kita miliki, baik dalam doa, dana, dan juga daya kita. Maka sore hari ini mari kita bersama-sama berdoa bagi gereja-gereja yang menjadi cabang-cabang kita, bagi para utusan Injil kita, bagi orang-orang yang bekerja di garis depan, dan tentu bagi kita sendiri, supaya Tuhan terus berikan keberanian untuk kita dapat mewartakan kabar baik itu kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau menghendaki setiap orang itu diselamatkan. Pakailah kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi alat-Mu, untuk kami dapat terlibat dalam karya Tuhan, dalam karya penyelamatan umat manusia. Untuk kami dapat menjadi saksi, baik secara verbal maupun kami dengan perbuatan tingkah laku hidup kami. Kami dapat mewartakan Injil-Mu kepada semua orang. Berkati gereja kami juga Tuhan, kami semua yang ada di dalam Gereja Baptis Pertama Bandung. Kami terus bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung pekerjaan pekabaran Injil. Biarlah nama-Mu Tuhan boleh dikenal, diberitakan, diceritakan di antara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang belum mengenal Engkau dapat mendapat kesempatan mendengar berita Injil itu dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama bagi pekerjaan-Mu. Oleh karena itu berkati kami, untuk kami bersatu hati dalam doa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.